Kok kayak Ramayana aja ya? Hukuman kok dipotong seenaknya? Hukum macam apa seperti itu? Bah! Muak saya ngelihat perilaku kalian. Sudah dengar kan kasus Verdi Sambo yang dipangkas habis atau mendapat diskon besar-besar dari MA? Ya, buat para penjahat, para bajingan koruptor, pemerkosa, kasus pencurian, kasus perampokan, kemudian kasus narkoba dan lain-lain yang juga nggak kalah hebatnya kasus pembunuhan berencana. Ayo segera ajukan gugatan atau banding Anda ke MA. MA sedang diskon besar-besaran. Yang pertama kemarin diskon besar-besaran terhadap kasusnya Verdi Sambo, diskon 50%. Jadi buat Anda para bajingan yang mungkin mau mengajukan gugatan atau banding ke MA, sebelum 17 Agustus bisa jadi potongan 80-90%. Ayo, nggak usah lama-lama lagi. Coba siapkan sesuai dengan kasus Anda uangnya mulai ratusan juta sampai puluhan miliar atau mungkin ratusan miliar. Siapkan negosiator atau penasihat hukum Anda yang handal gitu loh. Saya rasa MA juga akan membuka gitu. Wong Verdi Sambo yang kasusnya berat saja di diskon 50%, apalagi kalian yang cuma kasus ecek-ecek lah ya. Gimana kira-kira? Itulah wajah hukum di negara kita saat ini, guys. Dipertontonkan ketidakadilan dari MA. Saya sebagai rakyat awam pengen bertanya kepada Presiden, Menko Polhukam, dan juga aparat penegak hukum di negeri ini. Apakah kalian akan diam dan bungkam melihat kemaksiatan yang dilakukan oleh MA dengan menetapkan potongan 50%? Kok kayak Ramayana aja ya? Hukuman kok dipotong seenaknya? Anda bayangkan nggak keluarga Joshua Huta Barat betapa sakitnya sudah kehilangan anak dibunuh secara berencana dan sadis. Sekarang pelakunya dipotong 50%. Hukum macam apa seperti itu? Bah! Muak saya ngelihat perilaku kalian. Kalian dibayar pakai uang negara dari pajak rakyat, tapi tidak mewakili keadilan masyarakat kecil, terutama korban. Sadar tidak pertanggungjawabanmu di dunia dan akhirat sungguh berat, wahai MA. Dengar-dengar MA ini anaknya pemakai narkoba gitu loh. Coba saya pengen tanya kepada DPR juga, apakah diam dan bungkam? Kalian mewakili rakyat apa tidak? Percuma digaji pakai uang rakyat gitu loh. Memalukan. Karena saya melihat ada oknum mau melanggar hukum, terang-terangan di siang bolong. Yang saya benci adalah oknum. Karena oknum inilah sampah yang merusak institusi yang kita cintai. Teman-teman setanah air, nama saya Alvin Lim, saya adalah seorang advokat resmi dan tersumpah. Ya, dan hari ini saya disidangkan hukum acara yang melawan hukum. Ya, jadi teman-teman, ya kan, saya walaupun dikriminalisasi, saya datang. Ketika saya sehat, saya datang. Ya, tidak ada yang jemput paksa, tidak ada, saya datang. Tapi ketika saya sakit, saya dibilang tidak kooperatif. Jadi hakim ini seolah-olah dirinya adalah dewa, bisa mengetahui, melihat orang sehat atau tidak. Padahal sesuai hukum, yang menentukan seorang sakit atau tidak adalah seorang dokter. Mereka punya profesi, jadi nggak bisa ngelihat, kamu berdiri, kamu sakit, kamu sehat, oh kamu diabetes, oh kamu jantung, nggak bisa. Dokter itu dia lakukan ketika di depan sidang. Itu bahkan mereka bawa loh dokter dari rumah sakit Adiaksa, 3 orang tim. Dan mereka bilang saya sakit. Dan dokter sendiri yang bilang saya parah dan akhirnya dibawa ke ICU di rumah sakit Adiaksa. Itu saya dibilang tidak kooperatif. Jadi mereka bingung kalau ada orang hari ini sakit, besok sehat katanya. Jadi apakah orang itu kalau sakit harus sakit terus mampus? Itu pertanyaan saya. Jadi hari ini kita menjadi saksi bagaimana seorang advokat yang membela masyarakat investasi bodong, penjahatnya dibiarin kabur, advokatnya mau dijeblosin dengan apapun juga caranya. Yang sangat menyedihkan adalah hakim mau melanggar pasal 65, itu dibilang tersangka itu dan terdakwa mempunyai hak untuk menghadirkan saksi yang becas di situ, dan pasal 160 ayat 1 huruf C di KUHP yang berisi bahwa sebelum putusan wajib
hakim wajib mendengar saksi ada cas yang dihadirkan oleh pengacara di situ ataupun oleh terdakwa. Saya tidak pernah diberikan, saya bilang hari ini saya minta dihadirkan dan ditolak oleh hakim. Nah, itu terus bagaimana? Hakim ini kan di persidangan tempat mencari kebenaran material. Nah, mau mencari kebenaran material tapi tidak disetujui. Nah, kalau memang caranya kayak begitu, nggak mau cari kebenaran, ya kan? Nggak usah dituntut 6 tahun. Ambil aja pistol, suruh polisi, suruh jaksa, tembak mati aja Alvin Lim. Nggak apa-apa. Saya serahkan nyawa saya untuk menegakkan hukum. Jadi saya keras. Bukan karena saya lawyer yang tidak benar. Karena saya melihat ada oknum mau melanggar hukum, terang-terangan di siang bolong. Apakah tidak boleh saya sebagai pengacara menegakkan KUHAP? Itu yang bilang bukan Alvin Lim loh, yang bilang KUHAP, Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Kenapa KUHAP itu dibentuk? KUHAP dibentuk untuk melindungi hak asasi manusia. Di mana seseorang ketika menjadi tersangka atau terdakwa, hak-haknya itu banyak yang hilang, teman-teman. Disitulah makanya hukum memberikan limitasi. Nah, sekarang Indri Surya bisa dilepasin dari penjara bebas demi hukum, penjahatannya dikasih privilege-nya. Masa seorang advokat yang sudah berbakti bagi masyarakat dan bagi para korban investasi bodong tidak mau diberikan hak untuk menghadirkan saksi yang meringankan saya? Lah terus apa yang mau dicari di dalam pengadilan? Ya kan? Jadi kita witness sendiri, kita saksikan sendiri bagaimana keadilan itu runtuh di PN Jakarta Selatan. Dan inilah kenapa saya vokal. Saya tidak benci kepada polisi, saya tidak benci kepada jaksa, saya tidak benci kepada kehakiman. Yang saya benci adalah oknum. Karena oknum inilah sampah yang merusak institusi yang kita cintai. Ya, Alvin tidak pernah berkhianat. Saya kalau mau kabur, saya bisa kabur ke luar negeri. Tidak kok, saya hadapin. Saya ditahan 9 bulan sampai lepas demi hukum. Apa saya pernah kabur dari penjara? Kok saya dibilang nggak kooperatif? Dan dibilang sudah diberikan kesempatan. Kesempatan dari mana? Kemarin sidang dipaksa aja, bukan dalam waktunya sidang. Yang diberikan saksi dari jaksa kok kayak begitu. Jadi jelas teman-teman di sini ya, bahwa oknum jaksa itu ada pesanan, mungkin oknum hakim juga ada pesanan kalau memang mereka mau seperti itu. Dan bagaimana masyarakat bisa percaya sama pengadilan apabila pengadilan menegakkan hukum dengan cara melawan hukum? Itu pertanyaan saya. Seseorang mengaku dia aparat penegak hukum, tapi dia melanggar hukum. Misalnya ada orang udah menyerah, ya pencuri ditangkap, malah ditembak mati misalnya palanya, kan nggak boleh. Kita nggak boleh menegakkan pro justia dengan cara melawan hukum dan melawan HAM. Karena kalau mereka lakukan itu, tidak ada bedanya mereka dengan penjahat yang mereka adili.